Gue mau punya nama branding gue adalah Tante gitu loh. Atau emang awalnya enggak? Unik aja sih. Platform mana yang paling nguntungin? Oke, Tante Ismi, gini nih, kan lu tuh di mana-mana terkenal lah ya. Amin. Di TikTok lu terkenal, Amin. di Instagram lu terkenal, di YouTube lu terkenal, di Facebook lu terkenal gitu kan. Nah, yang gue mau tanya adalah gini, lu tuh sebenarnya ketika mulai ya, dulu tuh dari mana sih gitu lu mulai? Awalnya. Awal banget gue berkecimpung awalnya dari Instagram. 2016 gue main Instagram. Terus lu kenapa main Instagram? Karena nge-share aja foto-foto, kan gue dulu seneng kayak ibarat kata tuh hunting-hunting gitu. Hunting-hunting tau nggak? Jadi kayak foto-foto ala-ala OOTD gitu. Awalnya share foto-foto aja gitu. Oke, jadi awalnya cuma gara-gara lu hunting-hunting OOTD, terus lu masukin Instagram. Masuk Instagram. Jadi emang pada awalnya kan emang sosial dulu pada munculnya itu kan emang Instagram dulu. Facebook sih, tapi Facebook, tapi abis itu artis-artis semua pada punya Instagram gitu. Oke, jadi lu ngerasa lu kayak artis gitu? Enggak, jadi gue sempet ada ngefans sama artis, jadi gue harus punya Instagram gitu. Oh, alasannya adalah karena kayak gitu. Terus dari awal ya, lu udah ini belum sih udah mikir kayak, oh gue tuh bakal terkenal gitu loh? Atau ya memang ya udah jalan aja gitu, let it blow? Gue SMA punya cita-cita jadi selebgram dari dulu, dari SMA. Dari SMA? SMA, selebgram, pengen dikenal orang itu. Oke, tapi kan gini, biasanya nih ya, orang tuh kalau lihat selebgram tuh kan selalu berpikir kayak, oh gue tuh harus cantik, gue tuh harus seksi, bener nggak? Tampilan tuh kayak terbuka gimana, baru terkenal gitu kan. Tapi kan lo tuh jauh banget dari konsep seperti itu. Iya. Nah, kenapa lo sepede itu kayak, oh gue gini juga rame gitu loh? Awalnya gue tuh belum tahu ya kalau misalkan gue maksudnya bisa seterkenalnya gara-gara gue apa adanya gitu. Tadinya tuh gue di Instagram kayak foto-foto ala-ala model gitu, jadi kayak foto-foto gitu, jadi fotografer ngefotoin gua gitu, jadi gua kayak yakin gua pasti bisa terkenal nih. Tapi kalau misalkan sampai sekarang yang bener-bener bisa beli apapun sendiri tuh nggak kebayang. Kalau terkenal udah pernah kebayang di SMA. Oh, emang dari awal udah punya gitu kebayang di SMA. Terus gini, ketika lo bikin nih ya, lo ketika muncul tuh apakah udah langsung kepikiran, oh gue mau punya nama branding gue adalah Tante gitu loh? Atau emang awalnya enggak? Enggak, awalnya enggak. Jadi emang kayak nggak sengaja aja, jadi temen aku tuh ada yang dipanggil Tante Linka. Terus abis itu ya udah gue pakai aja gitu. Terus abis itu gue bikin opening di YouTube. Di opening di YouTube kan gue juga opening, yo what's up Tante Ismi, ketemu lagi sama Tante Ismi. Iya, Tante Ismi yang alay dan lebay itu opening gue. Oke. Itu semua dari ketidaksengajaan. Oh, iya. Tapi gini, kenapa milih Tante gitu? Kan maksudnya biasanya kan cewek yang gue tahu ya, semua cewek tuh pengen ngerasa muda, bener nggak? Pengen itu jadi dede gemes, bener kan? Lu Tante kan image-nya tuh kayak nakal, naughty, bici gitu kan, tua gitu kan, suka miara berondong. Gak, lo kenapa milih Tante gitu loh itunya? Unik aja sih, kalau gue apapun yang menurut orang jijik gitu kan, kayak ya apaan sih Tante-Tante, maksudnya gue tuh selalu suka sama hal-hal yang di luar dari dugaan orang gitu. Kayak orang ngelihatnya gue, Tante apaan sih gitu, maksudnya aneh banget. Nah justru yang aneh-aneh tuh gue suka gitu. Terlebih lagi Tante tuh kayak unik aja sih, kayak jarang aja gitu. Jarang, apalagi usia muda gitu kan. Terus dari awal udah punya belum kayak, oh gue mau penonton gua tuh anak kecil gitu, udah punya belum sih target audience, kayak udah kepikiran belum? Atau belum sih. Ya udah pokoknya awalnya ya udah bikin aja gitu. Awalnya bikin aja. Pokoknya gimana lu, gaya lu, orang suka syukur, nggak suka ya udah. Nggak suka ya udah. Terus gini, kan kalau gue lihat ya sekarang nih ya, lu tuh kan lagi mau jadi feminim, bisa liatin tuh rambut panjang kan? Iya. Bener kan? Bener. Mau jadi apa? Rambut pendek? Tomboy. Bisa. Aslinya yang mana? Aslinya ya, dari hati ya. Gue lebih seneng tomboy. Aslinya tomboy? Tomboy, dari penampilan juga gue sebenarnya kausan. Anaknya nggak yang dress-dressan gitu, cewek banget gitu. Tapi ada momen-momennya, kalau misalkan lagi kondangan ya harus menyesuaikan. Kan ada tuh lu 24 jam jadi feminim. Iya, bener 24 jam jadi feminim, berhijab juga kan ada tuh. Tapi jujur banget gue lebih nyaman ya gue apa adanya, kausan, terus koloran celana pendek, itu gue kayak gitu anaknya. Terus ketika lu 24 jam jadi sesuatu gitu ya, kerasanya gimana? Kerasanya aneh gak gitu? Aneh, error kayak gitu. Bukan gue aja gitu.
Tapi ya sekali lagi itu kan tuntutan konten gitu kan. Karena ya udah 24 jam contoh gue jadi feminim, ya udah itu ya gue harus ngejalanin konten gue di depan kamera, ya harus jadi feminim. Tapi itu bukan diri gue banget sih. Oke, terus sebenarnya kita pengen penasaran lagi nih, seperti apa sih gitu seorang Ismi tuh mikirin konsep gitu ya, biar akunnya berkembang. Kan nggak sedikit loh, maksud gue gini, orang yang bisa jadi punya akun jutaan subscriber, jutaan follower itu nggak banyak, apalagi kalau bisa mempertahankan. Bener nggak? Kan kita sering lihat banyak banget kayak orang tuh booming di TikTok, sebentar hilang, sekarang udah nggak tahu kemana gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kalau lu seperti apa sih, lu mikirin konsep lu segimananya sih? Gue ngikutin zaman sih, maksudnya kalau misalkan lagi rame bikin ini ya gue selalu ngikutin. Sosial media juga semua gue kuatin, jadi gue nggak cuma dari satu platform, semua gue kekuatin biar gue punya kekuatan di sosial media. Karena kembali lagi gue kerjanya di sosial media, jadi gue harus bisa baca-baca nih mana nih yang sekiranya bisa berkembang. Jadi apapun nih Kak, jadi apapun sosial media baru gue selalu cobain gitu. Apapun lu bisa temuin gue dimanapun, di Bigo ada, di Snack Video ada, di aplikasi Likee ada, di Facebook semua ada, semuanya gue mainin karena gue kerjanya di sosial media, jadi emang gue harus nguatin itu semua dulu gitu. Oke, kita ngomongin platform nih berarti nih. Iya. Dari banyak yang lo masukin, platform mana yang paling nguntungin buat lo? Setiap tahun beda-beda, Kak. Oh gitu? Setiap tahun beda-beda. Setiap tahun beda-beda? Beda-beda. Gini, kalau 2023 kan baru mulai ya. 2022 deh. 2022 paling banyak untung dari mana? 2022 awal tahun, awal sampai setengah akumulasi tahun. Akumulasi setahun ya. Lu gak ngitung lagi. Iya, gue gak tahu nih. Kebanyakan cuan ya. Amin ya Allah, amin. Pajak lu nanti. Instagram sih ya. Instagram. Endorse. Tapi kalau akumulasi lo inget-inget paling banyak itu lo dapat dari mana sih? Paling banyak akumulasi. Kayaknya kalau 2023 bakalan TikTok ya, tapi kalau akumulasi sejauh ini Instagram sih. Akumulasi Instagram. Jadi yang paling awal itulah yang paling nguntungin. Tapi paling awal YouTube. Oh, paling awal YouTube. Maksudnya gue bisa dapetin uang yang bener-bener di atas UMR dari kerja gaji gue gitu, dari kerja gue sebagai minimarket. YouTube yang bikin gue kaget. Gitu. Oh, kenapa kaget? Iya, kayak bikin video doang tiba-tiba digajinya kayak dapet AdSense-nya lumayan gitu. Oh. 3 kali lipat. Gue inget banget 6 bulan gue main YouTube gue gak dibayar. Tapi gue sekalinya dibayar 3 kali lipat gaji gue. Oh, dan itu langsung kayak. Iya, wow. Langsung lapain duitnya? Tabung lah, tabung. Terus gini, kita ngomongin dari konten ya, kan bikin banyak konten nih. Sebenarnya gue pengen tahu nih, dari semua konten yang lu punya nih, lu kalau gue lihat di YouTube sampai 571 video, bener nggak? 5 video mana sih yang paling lu suka? Yang paling kayak berkesan gitu ya? Buat lu berkesan. Yang pertama waktu gue beliin rumah orang tua sih, itu kado. Terus juga kado buat papa beli mobil. Terus juga 5 video ya? Iya, 5. Oh, waktu pas ini awal-awal viral, gue ngeprank mak gue itu dari satu video yang itu ngaruh ke hamil semua. Ya? Iya, itu ngaruh ke semua. Terus lu kepikiran dari mana? Lu tahu-tahu, gue pengen tahu idenya dari mana tuh lu? Dari diri gue sendiri. Segabut itu gitu? Iya, segabut itu. Jadi gue tuh dulu sama emak gue tuh beneran disupport banget. Jadi awal mula gue viral di YouTube tuh orang tua gue support banget. Bahkan di situ orang tua gue masih posisinya kerja sebagai karyawan sepatu pabrik. Jadi sebelum kita berangkat kerja, kita bangun tuh subuh jam 5 buat konten. Terus habis itu baru kita berangkat kerja. Gitu kita bikin kontennya. Kepikirannya dari diri sendiri. Jadi tapi itu ngepranknya reaksinya beneran? Maksudnya bukan settingan? Maksudnya kan tadi lu bilang konten pagi-pagi nih. Jadi beneran dulu cerita bener-bener kayak, "Ma, gue hamil," gitu kan. Iya. Dan reaksinya tuh bener-bener udah set up di depan kamera. Real. Oh, oke. Ya, terus konten joget di pernikahan mantan itu yang bikin viral sampai gue diundang di TV. Ya. Udah, itu apa? Itu kepikiran dari mana? Sendiri. Jadi kayak itu real ya, bener itu mantan gue waktu SMP. Oh, mantan SMP. Masih keinget nggak? Masih inget apanya? Orangnya. Masih loh. Ya maksudnya masih ada feeling. Udah baca lo pelakor, berarti gue dimarahin istrinya. Jadi konten lo ya kan, mana tahu joget di pernikahan mantan kan mikirnya masih baper gitu, enggak ya? Enggak lah, udah jauh juga.
Tapi itu juga berdasarkan izin ya. Jadi banyak banget tuh yang banyak kaprah malu-maluin lu di nikahan temen mantan lu begitu. Pasti mantannya bersyukur padahal kan izin gitu. Oh, udah izin. Udah izin lah, nggak langsung gua tiba-tiba joget-jogetnya kan barbar banget tuh nyampe mertuanya malu. Dalam hatinya, untung nggak jadi ini. Aduh. Terus apa lagi? Udah 5 Oh, kan? udah 5 ya? Kalau yang lu gak suka ada gak? Yang lu sebenarnya tuh, aduh gue malas banget gitu sebenarnya tapi. Oh ada. Apa tuh? Waktu pas gua kerjasama sama aplikasi dating, jadi gua harus harus kayak oke, gua bakalan suka beneran sama orang ini gitu. Oh. Sebenarnya nggak ada feel gitu. Konten. Tapi maksudnya sebel gitu. Sebel, karena gua tahu detail laki-lakinya tuh di luar kayak mana gitu. Jadi kayak ini laki-laki nggak bener gitu. Jadi kayak kurang suka gitu. Kalau di bahasa lu museum ya? Gitu. Museum ya bener-bener. Terus apa lagi kalau yang lu gak suka? Udah sih itu aja. Selebihnya gue selalu happy sih kalau bikin konten. Terus dari berbanyak konten lo ya, menurut lu konten mana sih yang paling bawain banyak untung buat lo? Konten yang kayak gimana? Prank sih waktu itu pada zamannya 2020 tuh lagi viral-viralnya prank. Gue sering banget prank orang tua tuh. Ngerjainnya di rumah, terus juga sama orang tua, terus juga viewersnya lumayan. Jadi itu yang ngangkat YouTube gue dari awal muncul. Tadinya tuh gue kayak bikin video random kayak gue ngojek pakai jaket Gojek tuh biasa gitu, video-video biasa. Terus pas gue udah tahu kliknya nih meledaknya di prank, gue langsung prankin terus kontennya. Gitu. Terus sekarang masih rame nggak? Nggak ya? Sekarang prank udah nggak. Udah bosen. Sekarang apa nih yang lu lihat rame? Dari seru-seruan aja sih, kayak misalkan temen gue kemarin nikah, seru-seruan, collab sama beberapa temen gitu-gitu aja sih. Lihat reaksi mereka gitu kan. Oh, oke. Nah, terus gini, ini kan lu kan bikin sampai 500 video nih ya. Sebenarnya ide itu datangnya dari mana sih gitu nyarinya tuh? Dari apakah seorang Ismi begitu bangun pagi udah langsung, oke, gue mau bikin ini gitu? Enggak, jadi malam sebelum tidur gue selalu pikirin. Ngide. Jadi gue catet nih besok kira-kira mau bikin apa. Jadi gue tuh termasuk orang yang kalau misalkan syuting bisa stok Kak. Bisa nyetok. Jadi sehari, tanya nih temen-temen gue yang ini. Jadi sehari kita bisa bikin 3 video YouTube, terus 3 short video, 3 video Facebook. Jadi kita langsung nyetok gitu. Jadi kita nantinya libur. Oh, gitu. Iya. Tapi sebelum itu dicatetin dulu mau bikin apa gitu. Terus baru di briefing lagi nih, kira-kira yang kayak gini aman gak, yang kayak gini aman gak, terus ada tambahan gitu. Istilah kerennya di batching ya? Iya. Istilah walaupun gua nggak tahu itu batching apa. Terus batching itu di batch, jadi kayak lu sekali produksi buat berapa lama? Oh iya. Batching lu berapa hari? Jadi ketika lu nyetok tuh buat berapa hari kerja, seminggu. Buat berapa hari libur? Oh, jadi lu kerja sehari? Capek seharian buat sosial media, buat seminggu. Udah gitu? Libur seminggu? Enggak, ngerjain yang lain, TikTok. Kan ada yang lain juga. TikTok tuh sehari-hari harus tiap hari gitu. Oh, gimana sih gitu kan seorang Ismi Nuraya bikin bahan gitu ya. Berarti tadi lu 571 video YouTube itu adalah lu memang tiap hari mikir berapa biji? Iya. Oke. Terus udah gitu gini. Tadi kan lu bilang sampai sehari bikin 10 video TikTok. Bener nggak? Benar. Itu idenya gimana lagi tuh? Kalau TikTok beneran kalau dadakan. Kalau TikTok semuanya dadakan. Jadi dalam satu waktu udah langsung bikin gitu. Oh. Cuma ganti baju doang sih, kan nggak mungkin kalau TikTok 10 video semuanya ganti sama semua. Iya. Dadakan aja. Jadi apapun yang kepikiran sama lu, langsung lu bikin. Langsung bikin. Oh, oke. Pernah nggak burn out gara-gara lu bikin 10 video? Pernah. Sering apa? Jarang? Jarang sih, maksudnya gue jujur banget lebih seneng kerja. Gue seneng banget kerja daripada liburan. Jadi walaupun liburan gue pasti kerja. Tapi gue di satu sisi kadang kalau malam gitu, kalau kecapean gitu, aduh capek banget. Sering banget kayak gitu. Sering ngeluh gitu kan sama keadaan. Sering kalau kayak gitu. Oh, sering. Nah terus ketika lagi lu burn out ngapain? Tidur. Capek lah tidur. Udah tidur aja? Selesai, besok udah moodnya balik lagi. Nggak butuh healing ke Bali? Enggak, itu mah setahun sekali lah reward gitu kan. Oh, oke. Nah terus gini, ketika lu bikin ya, itu kan butuh banyak orang ya. Waktu di awal yang syuting siapa? Sendiri? Sendiri, waktu awal-awal mah. Syuting sendiri, ngedit? Ngedit ada teman. Oh dari awal udah ada teman? Ada teman. Untung ya.
Terus udah gitu sampai berapa lama tuh lu syuting sendiri gitu? Maksudnya ngerjain sendiri atau akhirnya sampai punya tim gitu? Sama temen. Pokoknya aku dari dulu tuh berdua, Kak. Oh, dari dulu berdua? Dari berdua, maksudnya yang megang editan gitu. Aku yang syuting gitu. Tapi dalam waktu sampai menghasilkan YouTube. Jadi udah ngerasa sampai menghasilkan YouTube. Tadi kan lu berapa lama cerita menghasilkan YouTube? 6 bulan. 6 bulan? Oh, jadi selama 6 bulan pertama tuh bener-bener kayak repot. Akhirnya barulah udah mulai ngasilin. Oke. Nah, terus lu sendiri ya sampai mulai di posisi bikin tim gitu loh. Nyari orang gitu loh buat yang jadi ngeditin video lah gitu loh. Buat itu berapa lama lu akhirnya sampai mutusin, udah gue cari orang aja deh gitu biar nggak sama temen doang. Waktu semua kerjaan udah banyak, jadi sosial media udah kuat nih semuanya nih. Jadi emang harus punya yang handle gitu. Maksudnya nggak bisa sendiri gitu, nggak bisa berdua atau sendiri. Jadi gua rasa kerjaan gua udah numpuk nih, udah banyak kerja sama yang masuk. Terus habis itu dari situ baru iya. Dari situ baru kira-kira kapan tuh? Nah, gue pengen tanya waktunya, inget gak lo? 2 tahun setelah berkecimpung sih. 2 tahun? Berarti 2 tahun menderita dong? Enggak menderita ya, lah. Capek lu kerja, happy iya. Lah, tapi kan happy. Enggak menderita, happy kan gue ngejalaninnya senang, hobi. Oh, iya. Meskipun kan tadi lu awal cerita nih sama gue nih, lu tuh resign setelah subscriber YouTube 1 juta. Itu tuh butuh waktu setahun kan? Iya. Bener nggak? Berarti kan setahun pertama tuh lu bener-bener kerja di Alfamart. Iya. Ngegojek masih? Masih. Ngegojek masih. Terus udah gitu kuliah, iya gitu kan. Itu kan bisa dibilang kalau banyak orang tuh itu capek banget, gila. Banget. Gue kalau boleh cerita, tidur gue dulu 2020 sampai 2001 itu hampir 2022, tidur gue 2 jam 3 jam. Apa sih alasannya gitu? Karena gue punya tujuan. Asik. gue tuh gini-gini, maksudnya gue tuh orang liatnya gue cengengesan gitu kan, mau diem, ngomongnya ceplos-ceplos, tapi sebenarnya gue tuh punya goals dan tujuan dalam setiap tahun dan setiap hidup. Asik. Gitu. Jadi karena tujuan itulah, jadi lu jalan. Meskipun lu secapek itu. Oke. Nah, tapi yang paling penting dari semua capek itu, yang penting kita senang dulu sih sama kerjaannya. Jadi poinnya adalah memang senengin dulu ya. Seneng dulu apa yang lo kerjain jadi, ya? Iya, jadi kita nggak ngerasa terbebani. Oh, meskipun tidur sehari 2 jam. Sehari 2 jam, 3 jam. Terus lo kepikiran akhirnya ya kayak, oh gue mau bikin tim aja deh gitu. Gue capek deh gue sendirian. Itu kapan? Ya saat banyak brand kerja sama masuk, gue udah nggak bisa kayak, wah nggak bisa nih kalau sendiri, takutnya nanti brand ini kecewa. Atau yang ini juga nggak kepegang. Jadi yang penting semuanya jalan, terus gue juga bikin tim baru. Terus tim lu ada berapa sekarang? Sekarang 4. Oh 4, oh jadi ini 2 yang dibawa. Iya. Oke, ada 4 orang. Oke, terus dari 4 orang ini gitu ya, itu tuh lu carinya gimana dulu ketemunya? Dari teman kah? Apa lu buka rekrutmen atau apa? Jadi awalnya. Atau dipaksa? Enggak, awalnya malah mereka magang. Oh mereka magang? Mereka magang, aku ada tim inti tuh sebenarnya 2 orang. Jadi yang sekarang tuh 2 orang ini tuh udah married, udah punya anak masing-masing. Gitu, udah punya anak, jadi udah sibuk dengan dunianya, udah dengan keluarganya. Oke. Tapi gua rasa juga anak-anak magang ini sangat-sangat membantu ya. Terus mereka juga kreatif banget loh. Aduh, ini dede-dede. Aktif, baik. Makanya dia tuh kalau misalkan gue juga sayang banget lah, maksudnya kemarin waktu magangnya habis tuh gue sedih gitu. Terus? Biasanya ke rumah terus sampai nginep, kita tuh sampai nginep. Terus gini, kan ketika misalnya waktu lo awal mulai ya, kan ketika bikin konten tuh banyak orang ngerasa gue harus punya gear, bener gak sih? Gear apa? Gear tuh peralatan. Kamera harus gitu kan. Belum lagi nanti tuh bawa yang apa tuh, ya pokoknya yang udah gede-gede lah, apapun itu gitu. Lu sendiri waktu awal mulai modal lu apa sih? Modal peralatan. Kamera 1. Canon. Terus udah itu aja. Itu gue beli second di teman gue inget banget. Sampai sekarang masih ada kameranya. Oh, harga murah? Murah 4 jutaan. Oh, laptop gitu ada? Enggak, laptop enggak. Oh, karena kan dieditin. Ngeditnya di HP juga pakai KineMaster. Oh, ngedit bahkan di HP. Jadi emang aku tuh terkenalnya YouTuber miskin dari dulu. Ya. Sumpah. Jadi awal-awal mula tuh terkenal emang YouTuber miskin. Jadi gue tuh bikin konten tuh dengan apa adanya. Gue kemana-mana selalu naik motor. Gue selalu bilang, ini gue diundang ke TV naik motor beneran. Terus juga gue rumahnya ya rumah biasa aja gitu. Jadi orang-orang yang ngelihat gue sekarang pencapaian sekarang tuh kayak tau lah gue dulu kayak mana, bikin konten di mana, perjuangan gue gimana gitu. Ya. Kalau gue yang penting niat.
Tapi banyak juga sekarang yang lebih mengandalkan kualitas juga kok, bagus kok. Gue juga seneng dan support sama YouTuber-YouTuber yang mengandalkan kualitas gitu. Jadi nggak cuman maksudnya ini banget gitu ya, nggak cuman asal bikin. Oke. Nah, terus yang gue pengen tahu lagi adalah ketika lo bikin konten nih, itu tuh kalau lo ya, apakah lo ngikutin tren apa yang lagi rame sekarang lo ikutin? Atau kadang lo tuh punya, kan suka ada orang yang gue tuh punya gaya gue gini, ya gue nggak peduli tren lagi mau seperti apa, ya orang pokoknya ikutin gue gitu. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Gue ikutin tren juga iya, yang lagi viral. Lato-lato kemarin lagi viral gue ikutin. Main Iya, tak. Pusing. Sekarang udah mulai nggak ada ya? Iya sih, udah mulai. Udah mulai ya. Emang pusing juga sih ngedengernya. Lu main nggak? Nggak. Siapa tahu kan ngasih motivasi sambil lato-latoan. Nggak. Gua stres justru dengerin. Gue udah janji juga sama diri gue sendiri nggak mau beli. Ternyata adek gue yang beli di rumah. Aduh pusing. Jadi dimainin tiap hari? Mainin. Bener-bener. Oke, tadi kita bahas kerja nih ya. Terus udah gitu gue pengen bahas gini. Ketika lo bikin konten ya, itu kan pasti ujungnya harus collab ya, bener nggak? Kalau kita mau besar ya. Nah, kalau lu sendiri nih selama ini lebih banyak diajak atau lebih banyak ngajak? Balance. Oh, jadi seimbang lah ya. Seimbang. Lu pertama kali ngajak kapan biasanya? Ngajak siapa? Kalau ngajak collab ya. Gue biasanya kalau ngajak collab tuh lebih sama konten orang-orang yang viral. Yang lagi viral. Kalau diajak sama konten creator. Oh. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau yang lagi viral nih, kan lu yang ngajak. Ya, bener nggak? Itu apakah bayar apa tukeran? Ya udahlah gitu, kita sama-sama punya audiens gitu. Kalau gue bayar. Kalau gue bayar, terus juga gue juga janjiin kita nanti aku juga kasih kamu exposure di sosial media, maksudnya kita tukeran ya. Gitu. Terus pernah nggak boncos gitu? Udah bayar, terus udah gitu tuh cari yang lagi viral, terus udah gitu videonya nggak tahu ya flop gitu, down, nggak dapet view-nya jelek gitu kan, nggak dapet apa-apa. Pernah nggak? Pernah, tapi nggak kepikiran sampai boncos sih, maksudnya ya udah gue nganggapnya kita jalin relasi silaturahmi positif ya. Jadi gini mungkin ya, sekali bayar udah gitu udah nanti kan gak usah bayar kan itu udah kenal gitu. Gitu bukan? Tapi gue yakin setiap gue ketemu orang gue selalu ngeyakinin ketika salaman. Contoh, gue dalam hati gue nih orang pasti datangin rezeki buat gue. Amin. Siapapun gue selalu kayak gitu. Oke. Terus gini, kalau collab itu kan sesama sosmed ya. Kan lo juga pernah nih berapa kali kayaknya dipanggil di TV gitu kan. Terus kalau lo ngalamin ya, lo ngerasa lebih untung main di fokus di sosmed atau di TV sih? Sosmed dong. Sosmed. Kenapa? Bukannya maksudnya kayak orang tuh impiannya gua masuk TV gitu loh. Masuk TV sebenarnya buat penambah kita semakin terkenal aja sih kalau menurut gua. Tapi kalau sosmed yang pertama lebih ngebangun dan nguatin nih nama-nama kita di sosmed. Terus juga dalam hal uangnya lumayan di sosmed sih ya. Uangnya lumayan di sosmed? Iya, di TV lah cairnya lama. Jadi udah masuknya kapan? Dibayarnya kapan? Seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Oke. Realistis ya. Maaf TV, tapi nggak apa-apa kalau mau undang-undang lagi ya. Ntar gue di blacklist lagi. Oh iya, jangan. Terus gini. Gue tadi kan lu udah mulai kerja nih, lu udah di TV nih. Gue pengen tahu, kalau lu sendiri nih, jadi secara keseluruhan nih dari awal lu mulai main sosmed, berapa lama sih akhirnya akun lu tuh menghasilkan? Kalau YouTube tadi gue udah sebutin ya 6 bulan ya. 6 bulan. Tapi kan kalau dari awal nih ketika lu main. Kalau dari awal. Dari awal berapa lama? Semuanya pas YouTube. Semuanya. Jadi kita anggaplah semua lu mulai pertama kali sosmed 2000 berapa tadi? 2018 kan mulai. Titik. Nah, pertama lu dapat duit dari sosmed tuh kapan tuh gitu? Mau semua platform lah kita gabungin lah. Setahun setelah itu sih. Setahun setelah itu. Nah, berarti selama setahun gitu ya. Berarti lu kerja Rodi dong, bener nggak? Iya. Bener nggak? Ya kerja Rodi, tapi kan seneng. Gue nggak nganggap itu beban gitu. Maksudnya gue seneng ngelakuinnya. Jadi nggak ada yang namanya, aduh capek, gue ngerasa ini, aduh nggak worth it. Jadi guanya seneng ngelakuinnya. Nah, gitu. Tapi gini, misalnya nih kalau menurut ini ada orang yang pengen full time jadi kreator. Kan suka ada tuh yang gitu tuh. Bener nggak? Banyak nih. Baru mulai gitu kan, semangat gitu kan, wah lihat motivasi, anjir gue mau kaya gitu kan. Ada tuh kan? Banyak. Bener nggak? Menurut lu berapa lama sih biasanya sampai orang itu tuh bisa ngasilin gitu loh? Nggak bisa bilang. Rata-rata lah gitu, kalau dari pengalaman lu perlu modal berapa gitu?
Kalau gue sih bukan termasuk orang yang modal banget ya kalau dalam dunia YouTuber miskin ya tuh dia? Iya, YouTuber miskin. Tapi kalau misalkan jangka waktu gue tergantung balik lagi ke orangnya, nggak bisa nentuin. Tapi paling nggak minimal setahun kalau lu konsisten mungkin bisa sih. Setahun ya rata-rata ya? Konsisten. Berarti ya. kalau ngitung modal ya lu hitung aja lu hidup setahun, nggak digaji, nggak punya duit, berapa gitu kan. Tapi dengan catatan ya terus harus explore diri gitu. Maksudnya analisis lah dari beberapa konten creator, terus belajar, terus ya udah tinggal dipraktekin aja gitu. Oke. Nah, kalau lu sendiri inget nggak kapan pertama kali lu dapet duit dari sosmed? 2019. Apa tuh? Peluang apa tuh? Uang apa? Ya peluangnya apa gitu? Promosiin apa, endorsement apa gitu, inget nggak? YouTube kan, AdSense. Oh, AdSense pertama kali. Bukan endorse ya berarti? Bukan. Endorse gue malah nggak dapet uang, dapet makanan gitu kayak barter sistemnya. Oh, mulai dapat endorse dari duit kapan tuh? Kalau endorse duit pertama kali? Setahun yang lalu waktu YouTube udah kuat, semua pindah ke Instagram. Oh, jadi udah besar dulu, baru dapet. Di awal AdSense dulu. Gitu. Iya. Dan setelah itu kalau udah AdSense lancar berarti kan? Lancar, alhamdulillah, semuanya jalan. Yang tadi kata lu jumlahnya adalah berapa? 4 kali gaji ya? Iya. Lumayan ya? Lumayan lah. Kerja aja nggak perlu 6 jam gitu kan, kalau kerja di itu kan lumayan gitu ya maksudnya. Tapi yang kembali lagi, yang penting happy. Yang penting happy. Lagian kan impian lu, tapi kan lu dapat impian lu sendiri, lu udah bisa beli impian apa aja sih dari jadi sosmed? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya apa aja, gue nanya. Oh, harus disebutin. Ya boleh nggak? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Ya harus lah ya, ini kan sebuah pencapaian. Asik. Ya. Lagian kan kalau itu orang pajak udah tahu kan? Iya udah tahu, udah bayar. Boleh. Kemarin 2020 beli rumah dulu tuh cash, alhamdulillah. Terus beli mobil buat buat papa tuh yang sekarang dipakai, terus yang mobil impian gue yang Mercy 2 pintu. Terus juga ada investasi juga rumah di Bogor. Banyak ya? Alhamdulillah. Emang luar biasa sosial media. Lo juga ngerasain kan? Mau soal banyak ya. Lo juga ngerasain. Kan gue lagi nanya lu. Kalau lu nih ya, lu sendiri nih. Sebenarnya lo lebih banyak dapat tuh kalau sekarang tuh lebih banyaknya dari AdSense kah atau dari endorse sih biasanya? Sekarang nih ya fokusnya ya. Sekarang fokusnya TikTok sih. Affiliate malah? Affiliate. Lebih banyak daripada endorse justru? Iya. Sekarang nih ya, sekarang. Iya. Kok bisa jadi lebih banyak? Nggak paham ya, soalnya dunia digital ini sekarang emang ngaco ya. Maksudnya 2020 tuh gue di Instagram, 2021 YouTube, terus 2022 sosial media yang lain. Emang perubahan-perubahan itu loh yang kencang banget gitu. Jadi gue harus ngikutin zaman aja. Maksudnya apa yang kenceng, yang punya potensi ya gue kejar. Oh, oke. Tadi kan lu cerita sama gue nih. Tadi tuh dia cerita, terus dia tuh dapat TikTok shopnya tuh gede banget. Gue tuh kayak wow. Gitu kan, lumayan lah, pokoknya lumayan lah ya, beberapa kali lah ya, nggak boleh disebut, tapi ini angkanya cukup amazing gitu ya. Terus yang lo lakuin apa sih sampai kayak gitu? Lo gimana caranya bisa dapat segitu gitu lah? Tadi lo cerita sama gua. Short video gua jalan. Short video. Dengan keranjang kuning. Sehari gua bisa 5 lebih sih bikin. Quantity berarti ya. Terus juga live streaming sehari 2 jam tapi harus konsisten dengan waktu yang sama. Konsisten lo tiap hari? Konsisten. Libur minggu. Tapi lu capek dong maksud gua? Capek, maksudnya tapi kan senang. Capeknya senang bacot? Bacot dapat duit juga kan coy. Siapa sih yang gak senang duit gitu kan. Nah ya itu TikTok live sih TikTok live. wajib live. Tapi kalau misalkan lagi bagus algoritmanya bisa lebih live-nya. Gue bisa sehari 4 jam. Jadi kalau lu lihat lagi live terus lu lagi rame langsung lu hajar. Gue hajar. Kalau lagi sepi ya udah 2 jam cukup. Nah terus gue mau nanya nih, lu kan tadi bahas live nih ya biar rame nih ya. Kalau yang lu lakuin sendiri biar live-nya rame apa? Yang penting gue sendiri yang gue baca. Yang lu aja, yang lu lakuin aja. Jadi gue tuh pertama bikin short dulu nih. Bikin short keranjang kuning dengan produk yang lagi viral. Yang penjualannya misalnya nih, banyak. Anggaplah ini ada mereknya. Ini nih, si bunga nih, anggap nih, ini bunganya lagi viral, lagi rame. Berarti lu bikin dulu satu short. Bisa 3. Bisa 3. Duanya lagi produk yang lain nanti gue live-in juga. Lu bikin 1, 2, 3 konten, post, terus abis itu
live juga lihat dulu nih trafiknya ini bagus nggak nih ya dijual per hari ini gitu loh. Oh, lu live jalan. Data, gue ngeliat data dulu penjualan yang mana yang lagi bagus. Oh, gitu. Oke, lu lihat data. Jadi seorang Ismi yang kelihatannya cengengesan tuh lihat data lu ya. Iyalah. Kebayang nggak lihat data gitu ya? Ya iyalah. Jadi, kan analisis juga, jadi bukan cuma live yang ngoceh-ngoceh, tapi kan juga harus ada ininya juga. Enggak, soalnya gini loh Mi, di kita tuh kan kita banyak komunitas seller kan. Suka banyak banget gitu di kita tuh seller yang bilang gini, aduh gila ya live anyep banget, gua live gak ada yang laku, live apa? Terus ditanya kan, terus data lu lihat nggak ininya kapan? Hah, apaan tuh? Gimana liatnya? Lo lihat nggak sampai penjualan bagus yang mana? Nggak tahu gitu kan? Ngerti nggak maksud gue? Iya. Sebenarnya gue lagi menyindir gitu. Parah loh. Ya soalnya banyak banget tau nggak? Yang kayak ngomong tuh kalau live tuh sepi, udah bikin konten tuh gini. Padahal mereka lihat datanya aja enggak. Jadi lo lihat data ya. Data. Oke, udah lihat data terus lo gimana ini? Tinggal cara penyampaian aja. Jadi jualannya ya jangan cuma, hai guys, jangan lupa dibeli ya, jangan lupa dibeli. Tinggal diimprove, oke. Diimprove dengan gaya gua, dengan seru juga, tapi tetap ngebahas produk. Background penting nggak menurut lo? Penting. Background live. Penting. Kalau lu nyeting background live lu kayak gimana? Kalau gua belakangnya produk. Jadi full produk semua. Biar kelihatan. Biar kalau ini tuh lagi jualan gitu. Terus ada tulisan-tulisan juga kayak misalkan buy one get one. Gimmick-gimmicknya dikeluarin ya. Oke. Dan itulah yang bikin itu rame. Iya, tapi menurut lo kan juga di dunia ini ya, TikTok Shop ya. Gitu ya, gue mau nanya juga nih, ya kan? Kan gue mau nanya sama lo. Enggak lah, kan lo yang lebih udah paham. Iya. Menurut lo, background juga penting? Kalau gue ngajarin dan maksudnya emang kalau kita praktekin ya, kan kita juga bikin kita juga bikin agency live juga. Kita punya banyak talent memang live tiap hari. Gitu kan, di banyak seller kan. Nah itu kita memang perhatiin banget itu. Jadi kayak di awal tuh kayak lu kalau misalnya kayak ini kan plan ya, kalau ini kan memang ya maksudnya ini kita setupnya kan memang buat kayak ruangan belajar gitu ya. Jadi memang kayak gini gitu kan, memang plan gitu kan. Tapi kalau misalnya talent gue live terus udah gitu polos nggak ada apa-apa, dimarahin. Lu keplek ngapain mulai, udah gak usah mulai, matiin aja, buang-buang waktu gitu lah kurang lebih. Gitu. Jadi itu memang penting banget, makanya gue juga tanya kan gini, kalau kita kan masalahnya adalah kalau kita kan jualan tuh dari sisi brand, dari sisi seller, bener nggak? Nah dari sisi seller kan artinya adalah kita perlu dari awal tuh nge-grab attention, kita dapetin perhatian orang tuh kencang banget dari awal. Makanya ya karena talent kita nggak terkenal gitu kan, bener nggak? Terus udah gitu produk yang kita masukin promosiin juga kan produk UMKM kan macam-macam, bisa dibilang apakah pasti perlu viral? Enggak gitu kan, malah banyaknya nggak viral. Kita yang harus mikirin gimana dia viral. Jadi kita kan memperhatikan segitunya gitu. Karena kenapa gua nanya? Karena gini, lu kan seorang selebriti. Enggak. Iya kan, maksudnya gini, lu influencer, lu terkenal gitu kan. Apakah masih perlu gitu loh pakai gimmick-gimmickan, pakai apa gitu. Makanya gua nanya gitu loh. Setuju. Jadi kalau yang kita tahu ya memang harus detailnya. Tapi kan kadang gini, soalnya kalau yang gue lihat ya, orang tuh kan kalau beli produk, kalau dipromosin sama influencer favorit tuh kadang udah nggak lihat teori lagi, bener nggak? Iya. Bener nggak? Oh gue suka sama lu, apapun yang lu jual pasti gue beli, kan gitu basicnya. Makanya gue tanya, lu pakai gini nggak, lu pakai gitu nggak, gitu loh. Iya. Gitu. Kenapa gue tanya soalnya gede banget yang dia kasih lihat? Tapi kan gini Mi, berarti kan artinya Tante Ismi ini ketika menjual itu engagementnya bagus, jualannya bagus, bener nggak? Jadi mau endorse boleh, bener nggak? Bisa lewat kita juga. Masuk. Benar. Oke, berarti tadi itu kita bahasin ini ya, cari untungnya, ininya berapa. Terus gini, ketika lu di sosmed nih kan nggak semua orang tuh bakal suka. Pasti ada hater. Pasti ada yang kontra. Bener nggak? Bener. Nah, lu paling sering dapat hate comment kayak gimana? Sekarang ini ya? Ya terserah, mau dulu sekarang gitu loh. Kalau sekarang ini aja deh. Kalau hate comment karena muka sih. Kenapa? Jerawatan ini. Ya kan itu rezeki. Iya, tapi kan sebenarnya gue juga jujur kena mental. Oh gitu? Jadi sebelumnya gue tuh udah biasa banget di komen-komen kayak tepos, kurus, kering. Udah biasa banget, datar. Udah kayak ya udah biasa aja. Tapi pas jerawat ini gue beneran sampai ke psikolog tau. Oh iya? Sumpah sesetres itu.
Jadi kan emang tiba-tiba banget kan, tiba-tiba banget. Yang pertama di guanya stres, jadi nggak percaya diri, terus ditambah komen-komenan netizen yang bilang geli, jijik, fobia, gitu-gitu. Itu sih yang sekarang lagi gua alamin sedih. Tapi alhamdulillahnya gua nggak lama gitu loh di terpuruk itu, posisi terpuruk itu. Udah bangkit nih sekarang. Ini Ismi, walaupun jerawatan ya kan, tuh lihat tuh, tetap cantik guys. Wah, tuh menggoda dulu aja, jogetin dulu. Iya. Tapi moral of the story adalah meskipun dia dari jerawat ternyata mendatangkan untung ya. Rezeki luar biasa. Emang lu tuh ya pokoknya lewat hidup lu jadi duit aja. Iya. Oke, terus gini, kalau komen ya, head comment gitu ya, yang kontra itu kan ya apa? Maksud gua kadang itu kan ya memang kita sering ketemu ya, bener nggak? Tapi lu sendiri ya pernah nggak sih ketemu, misalnya kayak ketemu, kalau ketemu fans pasti mungkin pernah lah ya, perhaps di public area, Kak Ismi ngajak foto, pernah nggak ketemu hater terus nyebelin gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Kalau offline nggak? Enggak pernah. Kalau fans? Kalau fans sering. Oh sering, ngajak foto, ngajak, tanda tangan, cium pipi. Tapi kalau cium pipi udah berlebihan, maksud gua gini aja, jangan sampai muah gitu. Oh, kalau cowok ganteng? Boleh. Kalau cowok ganteng kita check in aja. Enggak, bercanda. Astagfirullah. Terus kalau lu sendiri nih ya, kan tadi ngatasin komen ya, apa yang lu lakuin biar nggak baper? Biar lu nggak kebawa stres? Santai sih kalau gue mah. Jadi emang masuk telinga kiri keluar telinga kanan? Lagian nggak menguntungkan juga, ngapain juga harus dipikirin. Kecuali yang jerawat kemarin ya. Jerawat kemarin? Karena emang guanya juga stres gitu. Kalau yang sisa-sisanya mah santai sih, selama gue nggak ngerugiin mereka, nggak minta makan ke mereka, ya udah biarin aja. Yang suka bakalan suka, yang enggak bakalan enggak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya udahlah. Oke. Lu closing statement deh, lu mau statement apa? Lu closing statement. Tadi kan udah. Oh udah ya udah sekali lagi aja terserah. Ya udah, semangat terus lah ya, semangat terus. Pokoknya jangan pantang menyerah, semangat terus, dan semoga teman-teman juga bisa terus sukses. Yang paling penting konsisten dulu ya. Aku bilang sekali lagi, konsisten. Kalian bikin video apapun itu, upload. Udah, kalau udah konsisten tinggal kalian pikirin tuh nanti konten-kontennya gimana. Oke, makasih semuanya. Oke, bye bye. Thank you.